Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Eh, Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Mari kita awali pertemuan kita dulu dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ini kontrak perkuliahannya ya, ini kodenya standar, tapi tetap harus diperhatikan. Ini mata kuliahnya, ini kode mata kuliahnya, kelasnya semester 4, oke. Pernyataan kontrak sama ya. Nah ini semester kemarin ketemu dengan saya juga ngasih kontrak. Mungkin bisa dibandingkan, ada perbedaannya dengan yang sekarang. Ya, coba dibaca. Ada 3 kolom, 4 kolom, nomor, dosen, mahasiswa, komitmen dosen dan mahasiswa. Semester kemarin itu juga WhatsApp, penggunaan perkuliahan dengan WhatsApp grup itu juga sudah disepakati, ya kan, sudah ditandatangani. Ini saya minta kesepakatannya juga di sini. Nanti ada beberapa hal yang kesepakatan itu sifatnya bukan kesepakatan lagi, tapi sudah wajib. Tapi tetap itu harus ada di kontrak perkuliahan. Wajibnya bukan saya yang mengkondisikan, ya, bukan saya yang mengkondisikan, tapi dari pimpinan, dari instruksi pimpinan. Nah, nanti akan kita sepakati bersama. Untuk dosen, pembelajarannya tersusun RPS yang diketahui mahasiswa. Saya upayakan hari ini, ya. Untuk RPS, teknik, wawancara dan reportase. Sebetulnya mata kuliah ini nomenklaturnya atau nama mata kuliah ini itu agak-agak unik ya. Uniknya itu karena di perguruan tinggi lain, di prodi yang sama atau prodi ilmu komunikasi, ya, tidak sekedar komunikasi penyiaran Islam, itu nama mata kuliahnya atau nomenklaturnya itu teknik, reportase dan wawancara. Reportase dulu baru wawancara. Tapi di sini di IAIN Kudus ini teknik, wawancara dan reportase. Tuh kok bisa beda seperti itu ya Bu? Ini yang merumuskan kurikulum ya. Ada banyak pertimbangan tentunya. Kemungkinan kenapa kok teknik wawancara dulu baru reportase itu karena kegiatan wawancara itu akan selalu ada dalam proses jurnalistik, tahapan jurnalistik. Mau menyusun berita, menyusun feature, itu pasti di dalamnya ada proses pengambilan data atau informasi yang menggunakan metode atau cara wawancara, gitu. Karena bertanya, jurnalis itu harus bertanya, mencari tahu lebih lanjut lagi atau lebih jauh lagi, mengkonfirmasi. Kegiatan wawancara ini akan selalu ada dalam reportase itu. Jadi kenapa kok wawancara dulu baru reportase? Selain itu, ya, tidak semua yang dilakukan dengan wawancara itu nanti menghasilkan bentuknya liputan atau reportase. Ya, bisa jadi wawancara itu adalah wawancara yang sifatnya sambil lalu, sehingga itu kemudian tidak memiliki nilai berita. Karena tidak memiliki nilai berita, maka tidak dihasilkan
dalam bentuk reportase atau liputan. Outputnya tidak dalam bentuk reportase. Sedangkan reportase itu diterima oleh halayak. Bisa jadi di dalam reportase itu tidak ada bentuk wawancara yang bisa dilihat atau didengar atau dibaca oleh halayak atau penonton. Kalau saya bilang halayak itu penonton, pendengar, komunikan atau penerima pesan. Maksudnya gimana? Ada bentuk reportase audiovisual begitu ya, atau reportase cetak gitulah ya, yang proses wawancaranya itu tidak dipublish atau tidak ditampilkan, tidak ditayangkan atau tidak diketik, tapi itu menjadi bagian isi dalam reportasenya. Itu ya, itu kenapa kok wawancara dulu baru reportase. Nama mata kuliahnya teknik wawancara dan reportase. Tapi nanti kalau teman-teman browsing, nggak tahu ini, apakah teman-teman ini modelnya sebelum berkuliahan itu sudah browsing dulu, berusaha mencari-cari tahu dulu tentang mata kuliah yang akan diikuti, ataukah enggak? Ya, jadi mata kuliah teknik, kalau tekniknya itu teknik reportase dulu, baru wawancara, itu karena proses seorang jurnalis itu hampir semua jurnalis mengawali karirnya, pekerjaannya, kegiatannya dalam dunia jurnalistik itu ya dari reportase dulu. Seorang Najwa Shihab, dia tidak kemudian masuk ke dunia jurnalis itu langsung punya program Mata Najwa itu enggak, dan dia menjadi pembawa acaranya itu enggak, tapi dia mengawali karirnya itu dari reportase dulu. Karena semua produk media itu, semua produk berita, feature itu diawali dari peliputan dulu, reportase, dan akan selalu ada reportasenya. Itu kenapa kok mata kuliahnya teknik reportase dan wawancara gitu ya, yang namanya begitu. Maka nanti jangan bingung. Ada juga di perguruan tinggi lain itu yang itu sendiri-sendiri. Nama mata kuliah teknik reportase, sudah itu saja. Ada juga yang nama mata kuliahnya yang untuk wawancara itu teknik wawancara dan konferensi pers. Gitu. Terus gimana Bu ini di kita Bu? Ya, nanti saya proses RPS ya. Nanti akan kita ketahui di RPS. Apakah saya teknik wawancara dulu atau reportase dulu. Nah, kemudian ini ada bobotnya 2 SKS. Di beberapa prodi KPI di perguruan tinggi lain ada yang bobotnya 3 SKS untuk teknik wawancara dan reportase atau teknik reportase dan wawancara. Ada yang untuk teknik reportase saja itu 3 SKS gitu. Ada yang teknik wawancara dan reportase 3 SKS juga. Itu ya. Jadi melihat keluasan dan kedalamannya, dan tentu saja 3 SKS lebih berat dibandingkan 2 SKS. Sementara mata kuliah ini itu sudah muatannya sudah banyak banget. Wawancara dan reportase itu 2 hal yang ketika digabung ya, tentu saja banyak ya yang harus dipelajari ya. Satu saja bisa habis 1 semester, misalnya hanya wawancara saja itu bisa 1 semester, apalagi ini 2 gitu kan ya. Nah, tuh jadi komitmennya. Nah ini, jadi semua yang saya tawarkan di kontrak perkuliahan ini silahkan untuk disanggah, ditawar,
apa ya, mungkin disepakati jelas itu ya. Tapi tentu saja kalau mau disanggah atau ditawar harus harus ada solusinya juga ya. Jangan, Bu itu saya tidak setuju semuanya misalnya. Saya tidak setuju semuanya. Terus solusinya apa? Harus ada solusinya ya. Itu oke. Yang berikutnya, komitmen dosen dan mahasiswa ini menjalankan dan memonitor RPS. Jadi teman-teman harus juga ini ya, melihat ini pertemuan minggu depan apa temanya gitu. Terus di RPS ini ada tugasnya enggak ya yang harus saya kerjakan gitu. Untuk ini jamnya jam 3.39. Kalau jam perkuliahan jam 2.30, 2 SKS itu harusnya selesai jam 4.10 ya, jam 4.10. Tapi karena tadi kita mulai jam berapa tuh tadi itu kita mulai? Mbak Siska, kita tadi mulai jam berapa ya Mbak? Oh, Mbak Siskanya nggak bisa di ini. Kita tadi mulainya jam berapa ya Mbak Siska ya? Jam 3, Bu. Jam 3. 2 SKS berarti 100 menitnya dari jam 3 jam berapa? 4:30 lebih. 4:30 lebih ya, 100 menitnya. Oke. Jadi untuk dosen, untuk pembelajaran menggunakan Fiklas. Nah ini harus disepakati, tetapi wajib. Karena sesuai perintah pimpinan itu harus menggunakan Fiklas. Ya mau gimana lagi, memang begitu. Mahasiswa mengakses Fiklas wajib sebagai bentuk kesungguhan. Mengakses itu ya update Fiklas. Kalau ada informasi apapun saya share di Fiklas tentang pembelajaran. Masalahnya mungkin saja kadang-kadang saya lupa. Silakan itu dicek Fiklasnya. Kok belum ada materi sama sekali ya Bu untuk pertemuan minggu depan misalnya. Untuk pertemuan terakhir kok belum ada materi Bu, silakan dikomunikasikan. Ya. Dan tidak sekedar membuka, mengakses ya, tetapi juga mengunduh. Kalau dosen, jadi kontrak itu harus sama-sama equal, egaliter, sama. Kalau dosen mengunggah materi, kontrak, dan sebagainya di Fiklas, maka mahasiswa juga harus mengunduhnya. Banyak ini yang kemarin tidak mengunduh RPS saya, kelihatan. Komitmennya mengoptimalkan fasilitas Fiklas sesuai aturan. Memang ada beberapa fitur di Fiklas yang belum bisa digunakan dengan baik, seperti kolom diskusi ya yang ada di bawah absen. Oh ya, ini langsung absen ya semuanya di Fiklas, jangan lupa. Sudah bisa kan ya absen? Nah, jadi ada beberapa fitur yang memang belum bisa digunakan dengan baik, atau kadang-kadang malah error juga atau trouble. Tetapi kita harus mengoptimalkan fasilitas tersebut, karena itu nanti datanya yang akan digunakan sebagai rekam jejak teman-teman ya dalam perkuliahan. Kalau Google Classroom kan ada ya dosen yang menggunakan Google Classroom. Kemudian kalau WhatsApp jelas tidak permanen. Google Classroom ya bisa, tapi itu kan bukan aplikasi institusi ya Google Classroom itu. Beda dengan ini, Fiklas. Akan bermanfaat juga untuk akreditasi.
Dosen mengajar melalui video conference. Saya memilih Zoom meeting. Video conference itu wajib sesuai dengan keluhan mahasiswa yang pengennya video conference. Maka pimpinan juga menginstruksikan dosen kuliah dengan video conference. Saya memilih Zoom meeting, tapi kalau teman-teman keberatan Google Meet, oke, boleh. Ya, ini nanti juga semua pekerjaan saya usahakan untuk saya rekam dan saya upload di YouTube saya agar bisa dilihat oleh yang tidak masuk, ya, tidak bisa mengikuti perkuliahan atau nggak bisa mengikuti Google, tidak bisa join, tidak bisa masuk Google Meet karena mungkin kuota, sinyal atau alasan lainnya lah, ya. Nanti teman-teman silakan mengedit, memberikan kritik, masukan, tambahan, usulan, saran, tanggahan, yang tidak setuju bagian mana dikasih solusinya dan ditandatangani oleh perwakilan kelasnya. Apakah itu ketua kelas, atau komting, atau koordinator, atau siapapun yang disepakati sebagai representasi kalian. Kalau dosen mengajar melalui video conference, maka mahasiswa ya harus mengikuti perkuliahan di video conference, karena kan itu permintaan mahasiswa juga. Nah, kalau di video conference, kalau dosennya aktif, videonya on videonya, ya teman-teman juga harus on videonya, ya. Itu bukan Bu, nanti kan juga kan nggak kelihatan Bu videonya on atau enggak, atau itu akan mempengaruhi sinyal Bu, kuotanya kalau pakai video itu nanti lebih menyedot kuota, ya diusahakan videonya itu, dan itu harus disepakati bersama. Kayak gini kan saya jadi punya prasangka ini Wulan lagi apa, Santi, Maulana, Vivi, Ardian, Dava, Rizka, Ma'ruf, Yusuf, Umul, Ahila, Gita, Haris Muhammad, ini sedang pada ngapain, kan gitu. Yang di atas nggak kelihatan. And 5 more. Tuh, dipanggil namanya akhirnya semua. Masa harus dipanggil? Terus komitmennya untuk pembelajaran ini mengupayakan kelancaran dan ketertiban video conference. Karena sesungguhnya kelancaran dan ketertiban itu untuk kalian sendiri, ya. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan saya. Ini silakan difikirkan, nanti saya akan beri waktu, tapi jangan lama-lama agar segera disepakati karena harus diupload di beban kerja dosen, ya, kontrak perkuliahan itu. Oke. Untuk yang berikutnya adalah presensi. Dosen menerima bukti hadir di Vclass, sudah dicentang ya, sudah diklik ya yang bagian hadir di Vclass. Menerima bukti hadir di Zoom, karena kali ini tidak Zoom, tetapi Google Meet, oke, saya terima di Google Meet. Dan di YouTube, ya, jadi nanti misalnya saya berhalangan atau saya sudah bikin, misalnya saya sudah bikin video tentang materi dan sudah saya upload sebelum perkuliahan, silakan teman-teman komen di kolom komentarnya nama dan NIM, jadi bisa saya bisa saya pertimbangkan sebagai kehadiran, karena untuk kehadiran di YouTube itu sifatnya sunnah ya atau sifatnya itu untuk mengantisipasi ketika Vclass menu kehadiran atau fitur kehadiran mahasiswa, fitur absen mahasiswa itu sudah terkunci, terlock ya, karena jam perkuliahannya sudah berakhir. Itu padahal saya ikut perkuliahan kok Bu, cuma tadi lupa saja. Terkesima dengan Bu Primi sampai lupa gitu, lupa absen. Oh, itu banyak yang seperti itu soalnya. Saking
Saking terkesimanya tuh kadang-kadang sampai pusing pegang kepala kayak Ma'ruf Amin itu tuh. Oh, udah enggak pegang kepala dia. Tuh. Lupdi, kalau Sudah saya menerima bukti hadir di Viklas, Zoom, dan YouTube, sesuai video, kalau di YouTube sesuai video materi ya, materinya dan jadwal ya. Jangan baru nonton sebulan kemudian baru saya hadir Bu, walah ya tak telat itu. Untuk mahasiswa mengisi presensi di Viklas, Zoom, atau kolom komentar YouTube sesuai video materi dan jadwal. Komitmennya menyampaikan permohonan maaf, izin, dan alasan tidak hadir. Komitmen ini ya baik saya, mahasiswa, itu kalau tidak bisa hadir ya saya harus tetap juga harus menyampaikan maaf kepada Anda semua dan izin. Ini pasti ada salah satu yang mengizinkan ya. Jadi kalau ada yang tidak mengizinkan, saya ngikutin yang mengizinkan aja. Kalau dosennya seperti itu, mahasiswanya juga seperti itu. Menyampaikan alasannya tidak bisa hadir itu kenapa? Misalnya saya tidak bisa hadir karena saya harus ujian tertutup disertasi misalnya. Amin. Teman-teman juga kalau misalnya tidak bisa hadir, sampaikan alasannya. Kuotanya habis gitu misalnya. Kalau kerja boleh kan? Nah ini kerja itu kan kerjanya bisa disambi nyalain video conference kan? Boleh. Kalau kerjanya jalan dong Bu. Kerjanya sambil jalan, ya dinyalain di posisi di tas tidak apa-apa, yang penting kan on. Ya toh? Oh, Jadi maksudnya gini loh. Maksudnya gini, pekerjaan apapun dikomunikasikan dengan pimpinannya. Saya boleh ya Pak Bu sambil kerja misalnya, ditaruh aja HP-nya. Nggak konsen nggak apa-apa, yang penting tuh on videonya. Kalau di jalan misalnya, ya di-onin masukkan tas, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kalau saya panggil nggak jawab kan, oh ya ini berarti sedang ngapain kan gitu toh. Gitu. Kerja saya ojol gimana Bu? Gak apa-apa ya Bu? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi toh. Sama-sama dapat semua lah ya. Saya yakin di masa seperti ini pekerjaan bisa dikerjakan disambi-sambi ya, bisa kuliah sambil ngapa-ngapain. Kecuali memang misalnya pada saat itu teman-teman bertugas untuk presentasi. Kalau memang pada waktu presentasi harus sambil kerja juga, silakan dikomunikasikan dengan temannya, teman kelompoknya. Kan presentasinya enggak, oh ini mata kuliah teknik reportase dan wawancara, jadi nanti kemungkinan akan ada banyak praktek individu ya. Tuh, settingannya gitu. Tidak apa-apa, jadi silahkan kalian mengikuti perkuliahan saya, boleh fokus, boleh disambi-sambi, yang penting ikut. Karena saya prihatin sekali ketika kemarin ada, mungkin kalau di kelas A kayaknya nggak ada yang saya hubungi karena atau ya saya lupa ya, atau mungkin ada yang saya hubungi. Jadi saya itu punya kebiasaan ketika mid semester ya, di tengah semester itu, ketika UTS, sebelum UTS, atau pada saat UTS, atau setelah UTS, manalah salah satu itu, saya memeriksa kehadiran, bukan memeriksa, kalau memeriksa sering ya, saya menindaklanjuti, bukan menindaklanjuti juga, memonitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa yang kurang. Saya japri, saya hubungi, dan ada beberapa itu yang tidak bisa hadir di perkuliahan saya yang hanya lewat WA loh. WA itu kan tidak perlu, WA itu kan bisa ditinggal ngapa-ngapain tuh ya. Ada juga yang ketika saya video call juga ternyata sambil makan mie ayam gitu. Ada juga yang ketika saya video call berkali-kali enggak diangkat, ternyata ya ketiduran, padahal dia WA-nya diaktifin online.
Nah, jadi kan sebetulnya bisa disambi-sambi kalau via WA itu. Begitu juga via video conference kayak gini. Boleh bentuknya boleh kalian berpartisipasi kayak Vivi Rima ini duduk manis menghadap monitor HP-nya, atau Khalifatun Nisa ini saya pikir dari tadi itu foto loh ini. Kok dari tadi diem kayak gak kedap sama sekali, oh ternyata. Boleh yang sambil tadi ke belakang siapa si Marif atau Yusuf Falahi ini dari tadi juga nggak nge-onin videonya entah kemana gitu. Boleh, enggak apa-apa, yang penting di-onin ya, penting ada lah, ada dan tiada. Oke. Yang berikutnya nih penting, dalam satu semester maksimal dosen itu 3 kali tidak hadir dari 14 kali pertemuan yang dipersyaratkan selain UTS dan UAS. Tapi ya, karena ini ada hubungannya dengan kinerja dosen, saya upayakan 16 kali hadir. Entah itu bagaimana bentuknya ya. Kalau misalnya kayak besok ini untuk yang hari Kamis kan tanggal merah atau udah ada perkuliahan. Ya saya harus minta kesepakatan kelas untuk mengganti di lain hari. Karena itu berhubungan dengan beban kerja dosen dan saya kinerja harian. Kemudian kalau dosen itu maksimal tidak hadirnya 3 kali, maka mahasiswa maksimal tidak hadir juga 3 kali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya sakit, terus izin misalnya sedang sedang menemani nikahan, menemaninya di pelaminan loh, sama aja nikah itu. Tuh siapa ini? Rodiatun Widianti has left the meeting. Oh, ngapain kok left? Itu izin ya. Tapi terus jangan kemudian ada jatah nggak hadir 3 kali. Aku udah hadir 3 kali akan udah ada jatahnya. Ya tidak harus gitu ya. Karena kita luruskan niat lah. Kalian teman-teman sudah bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah, digunakan, dimanfaatkan. Bentuk syukurnya itu dengan salah satunya menghadiri majelis ilmu seperti ini. Nah, itu maknanya apa ya 3 kali itu? Maknanya adalah kalau kehadiran teman-teman kurang dari itu, atau misalnya ini kan 3 kali tidak ada dari 14 kali pertemuan ya, berarti hanya hadir 11 kali misalnya. Kok nilainya nggak keluar, itu wajar ya, karena sudah menjadi kesepakatan bersama ketidakhadirannya maksimal 3 kali. Dibikin aja Bu itu tidak hadirnya maksimal 10 kali Bu, kan enak Bu. Itu tidak sesuai dengan aturannya. Jadi ini sudah kenapa? Sudah batas minimal aturan untuk kehadiran. Itu. Jadi kita boleh kontrak perkuliahan itu bisa sebebas mungkin teman-teman, tapi tetap harus ada aturannya yang diikuti. Gitu ya. Nah, komitmen dosen dan mahasiswa, ketidakhadiran dosen diganti di lain waktu sesuai dengan kesepakatan tentunya. Mahasiswa pengennya diganti kapan enaknya, sama-sama enak gitu ya. Nah, ketidakhadiran mahasiswa tidak mungkin diganti di lain waktu karena mata kuliah kelas saya cuma 1 ini ya. Tuh, nggak mungkin juga kan. Misalnya siapa? Misalnya ini Muhammad F ini siapa nih? F. Oh, kok jadi Windy Debbie? Oh, kok tidak aktif, jadi tidak aktif. Misalnya, aduh kita sudah ngantuk tuh ini Kit. Apa pusing Kit kamu? Ahila, misalnya Ahila Salma tidak masuk. Terus saya minta penggantian di lain hari. Masuk ya privat ya sama saya, kan juga tidak mungkin. Pasti males kan kuliah privat sama Bu Primi.
Enak kuliah privat sama Arya Saloka ya kan? Iya. Wulan, tahu ya Lan. Terus Siska malah kebablasan. Nah, kalau mahasiswa kalau tidak hadir gimana? Diganti dengan tugas mandiri. Tugasnya seperti apa? Ya nanti melihat yang tidak hadir itu materinya apa, mengganti materi itu. Gitu. Tapi sekali lagi ya saya ingatkan ini adalah kontrak perkuliahan, silakan untuk disepakati atau kalau keberatan ya disampaikan dengan solusinya. Dan itu sifatnya jangan keuntungan pribadi ya, harus kesepakatan sama-sama satu kelas gitu. Jangan sampai Bu untuk kehadiran itu kalau untuk saya enggak apa-apa Bu, maksimal 3 kali. Tapi kalau untuk untuk Yusuf Falahi, nah ini Yusuf Falahi nongol. Untuk Yusuf Falahi dia kehadirannya maksimal 1 kali aja Bu, gitu. Jangan, ini harus kesepakatan di kelas. Untuk presensi lagi, keterlambatan maksimal 15 menit. Jika melebihi perkuliahan, untuk dosen ya, itu perkuliahan tetap berlangsung. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok tetap berlangsung Bu? Dosen lain, kalau dosennya terlambat, diliburkan kok Bu. Lah nanti untuk mencapai jumlah 16 kali pertemuan kan harus ganti di lain hari, kan susah lagi. Mending tetap berlangsung tetapi dosen mengizinkan mahasiswa masuk, kalau ini masih Zoom ya, masuk video conference kapanpun boleh di admit. Atau ini mau misalnya mau ditawar jangan 15 menit Bu, 1 jam gitu. Oh ya jangan kalau 1 jam. Kuliahnya saja 1 jam 40 menit, masuk keterlambatan sampai 1 jam. Tapi ini kan sudah ada kata-kata melebihi nih. Ya. Tapi meskipun ada keterlambatan ini ya, ada toleransi keterlambatan, kan ini ada komitmennya yang harus kita sepakati bersama bahwa dosen dan mahasiswa harus selalu on time. Jika terlambat, menyampaikan maaf, izin, dan alasan terlambat itu dengan jujur. Untuk mahasiswa, kalau dosennya itu terlambatnya maksimal 15 menit, mahasiswa juga maksimal 15 menit. Terus kalau mahasiswa lebih dari 15 menit gimana Bu? Tetap berusaha untuk join video conference-nya ya, tetap berusaha untuk masuk video conference-nya. Tapi apakah diizinkan atau tidak oleh dosennya? Nah, itu bisa dimasukkan asal dosennya mengizinkan. Asal menyampaikan alasan yang dapat ditolerir. Misalnya ternyata alasannya tadi saya ini Bu, tadi kan yang ada yang sambil ojol ya, jadi saya harus ngantar penumpang dulu dan belum join Google Meet-nya. Oke deh, boleh disampaikan ke temennya Bu, ini kayak ini tadi kan ada tuh yang ngechat ya, misalnya tadi ada yang ngechat udah nggak ada ini karena saya sudah disconnect ya. Ini tadi yang gabung sama yang berdua, saya berdua sama siapa temennya, kayak gitu. Ini di kolom chat juga tolong dituliskan ya, ini kehadiran kalian, nama, NIM, kehadiran kalian. Karena kita harus backup semua data. Meskipun sudah saya rekam, ini juga saya sudah lihat, kalian juga sudah ngisi di V-Class, tetap segala fasilitas itu dioptimalkan ya. Kemudian ya itu tadi komitmennya. Jujur, kalau kayak tadi siapa tadi yang habis yang videonya nggak di onin karena ke belakang, ya kalau emang beneran habis dari belakang ya disampaikan habis dari belakang, jangan karena sungkan tadi sebenarnya rebahan kok gitu terus ngomongnya dari belakang. Jujur ya, jujur itu mahal harganya. Kemudian ini ada etika dosen, ada etika mahasiswa. Saya menggunakan kode etik dosen. Ini nanti juga harus teman-teman klik, dibuka ya, diklik
kode etik mahasiswa mungkin selama ini teman-teman juga tidak tahu sebagai mahasiswa itu kode etiknya apa, diklik nanti dibuka dibaca. Komitmennya menegakkan kode etik masing-masing, bukan hanya karena dosen harus menghormati mahasiswa dan mahasiswa juga harus menghormati dosen, tetapi juga karena menghargai majelis ilmu. Kode etik itu ya. Yang berikutnya komunikasi. Dosen membuka saluran komunikasi berbagai media. Kalau dosen membuka saluran komunikasi di berbagai media, maka teman-teman mahasiswa juga harus menggunakan saluran komunikasi berbagai media itu dengan baik. Jangan sampai nanti ada keluhan, tidak bisa menghubungi Bu Primi gitu, padahal saya bisa dihubungi lewat WA, SMS, telepon. Tapi memang SMS itu jarang saya buka, yang sering WA. Bisa email, Instagram, Facebook, di Messenger itu bisa. Ya. Kalau sudah saya buka media dengan bebas untuk berkomunikasi, silakan berkomunikasi dengan saya. Jangan sampai berkomunikasinya lewat teman, misalnya sungkan, takut gitu. Oh saya enggak diteni satu-satu wajahnya ini ya. Buktinya tadi kan saya lupa. Jadi enggak usah takut sama saya. Terus nanti ketemu di jalan dicegat gitu. Oh, saya kan enggak tahu ini mana yang harus saya cegat ini. Komitmennya dosen dan mahasiswa berkomunikasi dengan terbuka tetapi beretika, dengan terbuka dan beretika. Etikanya gimana? Etikanya tentunya menggunakan bahasa Indonesia karena itu bahasa ilmiah, bahasa Indonesia yang baik dan benar, sopan, pilihan katanya juga dipilih, penggunaan hurufnya, penggunaan tanda bacanya harus yang benar. Berkomunikasi di jam kerja, meskipun kalau di luar jam kerja silahkan, kan saya tidak mungkin nolak ada WA yang masuk di tengah malam gitu, jam malam. Saya juga sering WA menginformasikan apapun ke teman-teman juga 24 jam kan ya. Tapi kalau misalnya nggak dibales atau belum dibales Bu Primi, mungkin karena pada itu bukan jam kerja, itu jam istirahat gitu. Itu maksudnya beretika itu. Dosen mempersilahkan mahasiswa bertanya jawab. Silakan teman-teman kalau mau tanya jawab tentang perkuliahan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bebas ya. Ketika saya ingin tahu tentang perkuliahan atau tentang teman-teman dalam rangka untuk kelancaran perkuliahan, juga teman-teman ya harus mau menjawab. Gitu. Bertanya jawab itu setelah dipersilakan tentunya, setelah minta izin untuk misalnya mau nanya gitu. Kayak seperti ini teman-teman kan sudah mute-kan semua audio, sudah menonaktifkan speakernya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau diaktifkan speakernya dan mohon izin untuk bertanya. Setelah dipersilakan, silakan untuk bertanya atau menjawab atau merespon apa yang saya sampaikan. Komitmennya komunikasi interaktif. Interaktif itu timbal balik ya. Jadi lo jual gua beli. Saya bertanya ya harusnya dijawab, dan sebaliknya ketika teman-teman bertanya pasti akan saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab pada saat itu juga, mungkin karena informasi itu berhubungan dengan banyak hal yang harus dikonfirmasi, ya nanti bisa saya jawab di lain kesempatan. Kalau saya lupa, diingatkan atau ditanyakan kembali. Komitmennya juga mutual understanding. Mutual understanding itu tercapai kesepakatan bersama, kesepemahaman, sama-sama ini ya, sama-sama memahami, win-win solution
gitu ya, sama enaknya, mutual understanding, simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Yang berikutnya ada penugasan. Wah, ini yang paling penting di antara semuanya sebetulnya. Kenapa paling penting di antara semuanya? Karena selalu dijadikan masalah gitu. Dan seharusnya itu enggak perlu jadi masalah. Atau ketika teman-teman mengerjakan tugas, itu karena tugas teman-teman memang mengerjakan tugas, karena teman-teman mahasiswa. Kalau teman-teman diminta untuk membuat tugas, kan pasti tidak mau membuat instruksi penugasan. Coba teman-teman bikin penugasan buat dosennya gitu, mau nggak? Mesti nggak mau. Karena ketika kita memberikan tugas itu kita punya konsekuensi untuk mengevaluasi tugas tersebut atau menilainya, ya kan? Sudah dibacakan. Dosen memberikan tugas adalah kewajiban, bukan haknya dosen loh ya untuk memberikan tugas itu. Memberi itu kewajiban, memberikan tugas itu kewajiban, dan penugasan dari dosen itu adalah kinerja dosen. Kinerja dosen. Kalau dosen tidak memberikan tugas, ya tidak ada kerjaan dong dosen. Gabut dong, gaji buta dong nanti. Tuh ya, penugasan dari dosen itu adalah kewajiban dosen, teman-teman. Kalau kewajiban itu ada di sisi dosen, terus tugas itu haknya siapa? Haknya mahasiswa. Mengerjakan tugas adalah hak dan prestasi mahasiswa. Coba direnungkan. Selama ini tugas itu adalah apa? Mas Imam Syafi'i kalau dapat tugas itu rasanya gimana? Rasanya bingung, Bu. Mau jawab bingung. Mau jawab bingung. Kenapa takut? Jangan takut, saya kan bidadari bukan hantu, jadi jangan takut. Iya, Bu. Gimana? Yes. Ma'ruf amin, kalau dapat tugas rasanya gimana? Sebentar. Tergantung tugasnya, Bu. Oh, tergantung tugas ya. Oke, Yeah. masih abu-abu lah ini. Oke, kalau Dea, kalau dapat tugas rasanya gimana, De? Bu. Bingung. Kok melu-melu Imam Syafi'i? Jangan-jangan ada sesuatu di antara kalian. Wulan seneng banget guyu nih. Oke, satu lagi nih. Rizka Fiah, kalau dapat tugas rasanya gimana? Seperti Ma'ruf, Bu, tergantung tugasnya. Mentang-mentang siapa tadi? Cidea sudah ada pasangannya Imam, terus Rizka mau nemenin si Ma'ruf. Nggak ada ya yang jawabannya kalau dapat tugas itu rasanya berat, beban, males, haduh, atau yang agak religius istighfar gitu, atau kereligiusannya naik dikit, alhamdulillah gitu mungkin ya. Muhammad ini mungkin petugas alhamdulillah gitu. Ada ya. Selama ini difahami oleh mahasiswa itu sebagai beban, ya kan? Beban, kewajiban, nambahi kerjaan, gitu. Ini mulai sekarang ini harus mindsetnya harus dirubah. Saya brainstorming, saya cuci otaknya. Harus dirubah mindsetnya. Tugas itu, mengerjakan tugas bagi mahasiswa itu adalah hak. Kenapa kok hak? Karena tugas itu, penugasan,
tugas mandiri atau tugas terstruktur atau tugas kelompok ya, itu adalah bagian dari SKS. SKS itu adalah yang teman-teman bayarkan dalam bentuk UKT. Teman-teman masih enak ini, UKT, pembayaran UKT-nya tidak tergantung jumlah SKS, tidak semakin banyak SKS-nya semakin mahal bayarnya. Di perguruan tinggi swasta semakin banyak SKS-nya semakin mahal bayar uang kuliahnya. Dari tadi saya ngomongin SKS. Maulana ada gak ini videonya on? Ada. Maulana tuh ada SKS singkatan dari apa? Putus-putus Bu suaranya Bu. Usaha yang bagus, putus-putus. Ardian. Ya. WhatsApp Bu, sama Ibu. Oh alah. Oh enggak, kota juga kalau providernya nggak cocok juga bisa putus-putus. Oke, makasih Maulana. Ardian masih ingat? Kemarin ada video penjelasan tentang RPS saya yang sudah pernah ditonton. Enggak, SKS singkatan dari apa, Ardian? Ini juga ada sinyalnya ini. Umul wes, kalau Umul ini pasti tahu nih. Umul Latifah habis browsing kan? Ya, Bu. SKS singkat. Mana, Bu? Saya tahu. Bu. SKS singkatan dari apa? Saya tahu Bu. Satuan. Kayaknya lupa, Bu, semester. Saya tahu Bu. Apa SKS ya, Bu? ya, Riz? Baris itu tahu, Bu. SKS ya Bu. Ya, Surat keterangan sehat Bu. surat keterangan sehat. Tanda sehat. SKS surat keterangan sehat. Ini malah Umul tadi satuan. Semester Bu. Itu satuannya. Tapi SKS satuan itu angka di SKS-nya. Tapi SKS itu singkatan dari sistem kredit semester. Coba dibuka lagi ya video saya tentang RPS, segala macam RPS, ada penjelasan tentang SKS di situ. Nah, sistem kredit semester itu ada 3 komponennya atau ada 3 unsurnya. Yang pertama tatap muka, kayak gini tatap maya ya. Kita nggak tatap muka, wajah kita nggak ketemu, tapi wajah kita ketemu dalam dunia maya. Yang pertama tatap muka, yang kedua tugas mandiri, yang ketiga tugas terstruktur. Artinya yang namanya kuliah atau perkuliahan itu dalam 1 minggu itu harus ada 3 komponen itu dalam 1 perkuliahan, aktivitas mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa kuliah 1 minggu itu ada 3 hal yang dikerjakan atau 3 aktivitas. Mahasiswa itu beda dengan anak sekolahan yang hanya datang ke sekolah, pulang sudah, atau kadang-kadang ada yang mengerjakan PR gitu. Kalau mahasiswa ini ada 3 komponennya. Tatap muka, 1 SKS itu setara dengan 50 menit. Tugas terstruktur dan tugas mandiri masing-masing setara dengan 60 menit. Nah, kalau kalian tidak dapat tugas dari dosen, terus kan berarti ini 2 komponen ini, tugas mandiri maupun tugas terstruktur, atau tugas terstruktur saja deh. Kan enggak ada berarti. Dan bayar UKT-nya padahal ada ini loh. Bayar UKT itu untuk ini loh, untuk mengerjakan ini, untuk dapat tugas terstruktur. Kok enggak diprotes ya? Kalau tugasnya kurang. Harusnya kalau ada mata kuliah yang tugasnya kurang itu protes, UKT-nya dipotong karena nggak ada tugas di mata kuliah ini. Itu harusnya. Karena ini hak kalian, ini hak mahasiswa untuk mendapatkan penugasan dari dosen, untuk mengerjakan tugas dari dosen. Jadi mindsetnya dirubah. Tugas mahasiswa itu bukan kewajiban, bukan beban, bukan nambahi pekerjaan. Oke, saya lanjutkan. Lagi pula, sebetulnya tugas itu adalah sarana atau cara atau metode mahasiswa untuk
adalah sarana mahasiswa untuk menambah materi. Karena mungkin di tatap muka kayak gini banyak trouble-nya sehingga sedikit waktu yang digunakan untuk materi. Untuk menambah materi tugas mahasiswa itu. Untuk menguatkan materi. Untuk apalagi untuk memperdalam, menggali materi. Itu mengerjakan tugas itu tujuannya sebetulnya seperti itu. Bukan karena dosennya biar nggak ngajar, biar dosennya ada kerjaan, atau karena dosennya nggak ada kerjaan jadi ngasih tugas ke mahasiswa. Enggak. Itu sudah kewajiban dosen untuk ngasih tugas pada mahasiswa, itu sudah bagian dari pembelajaran perkuliahan. Kalau disuruh milih ya dosen tidak suka ngasih tugas mahasiswa. Karena apa? Kan harus ngoreksi, harus nilai, harus mengevaluasi. Kemarin, ada ini teman saya yang nggak mengerjakan tugas tapi nilainya bagus. Nah, itu mungkin ada komponen, ada di komponen yang lain yang dia nilainya unggul sehingga mengcover tugas itu. Apa yang teman-teman dapatkan kan yang teman-teman usahakan juga. Saya yakin di sini di kelas ini lulus semua ya kemarin ya. Kalau ada yang tidak lulus itu karena kehadirannya yang kurang, tidak mengerjakan UTS, UAS atau tugas. Banyak tugasnya yang copy paste banyak, saya tahu. Dan ada yang saya komentarin, ada yang saya biarin. Yang saya komentarin bersyukurlah, itu berarti dapat perhatian dari saya. Yang saya biarin bukan karena tidak saya perhatiin juga, karena saya sudah paham sendiri lah. Ya. Dan tugas mahasiswa itu adalah prestasi mahasiswa loh. Dan prestasi itu bisa teman-teman akui sebagai prestasi diri sendiri. Kalau selama hidup tidak pernah ikut lomba-lombaan, tidak pernah punya hasil karya, masterpiece, tidak punya prestasi lah, tidak pernah punya prestasi sama sekali, paling prestasinya rebahan gitu ya, atau prestasinya gabut, prestasi nongkrong, prestasi apa, tidak punya prestasi. Tugas teman-teman itu adalah prestasi. Kayak kemarin misalnya, bikin video, nanti tulis di biodata teman-teman, di kurikulum vitae kalau ngelamar pekerjaan. Prestasinya menghasilkan atau memproduksi video apa, misalnya video perkuliahan tentang apa, itu boleh dituliskan. Hasil karya itu memang jadi kepemilikan dosen, kepemilikan saya kan, kalau masih ingat kontrak perkuliahan ATPS yang kemarin ya, semester kemarin. Tetapi pengakuan itu sebagai hasil karya mahasiswa itu akan tetap bisa dimiliki oleh mahasiswa gitu. Jadi gitu, mulai sekarang dirubah mindsetnya. Mengerjakan tugas adalah hak mahasiswa karena itu bagian dari SKS. SKS itu yang dibayarkan dalam UKT. Mengerjakan tugas adalah sarana untuk menguatkan materi, menambah materi, memperdalam materi. Mengerjakan tugas adalah prestasi mahasiswa karena itu adalah hasil karya mahasiswa. Itu bisa dimasukkan ke biodata, ke kurikulum vitae. Tuh. Ya. Kemudian maka komitmennya ini, penugasan adalah bagian dari SKS, itu harus sadari bersama, sepakati bersama, mau tidak mau memang tugas itu bagian dari SKS. Nanti coba dibaca di pedoman akademik, ini sudah saya share juga linknya, bisa di-download. Silakan di-download dan dibaca. Semangat. Yang berikutnya, penugasan. Dosen wajib mengapresiasi tugas dan berhak atas kepemilikan tugas mahasiswa. Kenapa kemarin kok videonya dikirimkan ke saya? Kalau sudah dikirimkan ke saya, ya jadi milik saya. Maksudnya kepemilikan itu, teman-teman boleh menuliskan itu dalam kurikulum vitae atau biodata. Misalnya nanti jadi kita nggak tahu lah ya. Ya. Gimana Bu? Ya. Jadi misalnya Muhammad Febrian jadi narasumber, suatu ketika akan jadi narasumber kan perlu mencantumkan kurikulum vitae itu tugas yang sudah pernah dikerjakan itu bisa dimasukkan ke situ.
Tetapi tugas itu menjadi hak milik dosen karena harus dinilai. Kalau sudah mengerjakan tugas kan harus diserahkan ke dosen. Kalau sudah diserahkan ya sudah, itu jadi hak miliknya dosen. Jangan Bu, itu tugas saya. Tidak mau menyerahkan. Nah, terus gimana caranya dosen mau menilai? Caranya mengevaluasi tugasnya gimana kalau nggak diserahkan ke dosen? Gitu ya. Jadi tugas menjadi hak milik dosen. Kalau dosen wajib mengapresiasi tugas dan berhak atas kepemilikan tugas mahasiswa, maka mahasiswa wajib menyerahkan kepemilikan tugas pada dosen dan berhak mendapatkan apresiasi. Apresiasinya berupa nilai ya, tidak apresiasi berupa uang jutaan rupiah ya, nilai. Itu adalah apresiasi dari dosen untuk mahasiswa. Haris enak sekali sambil tiduran. Yang sudah menyelesaikan tugas. Ya, tidak apa-apa. Welcome. Nah, komitmennya, kenapa kok tugas mahasiswa itu menjadi hak milik dosen dan mahasiswa harus menyerahkan kepemilikannya? Kenapa juga harus mendapatkan apresiasi dan dosen juga harus mengapresiasi? Karena tugas adalah karya kolaborasi. Dosen yang menugaskan. Merumuskan tugas itu mikir loh ya, tak kasih tugas apa mahasiswaku, itu mikir loh. Kalau nggak mikir keluar tugasnya nanti tidak sesuai dengan capaian mata kuliah, capaian pembelajaran. Tuh. Tugas adalah karya kolaborasi dosen yang menugaskan dan mahasiswa yang mengerjakan. Itu adalah komitmen kita bersama yang harus disepakati. Hal-hal yang lain itu yang di atas itu silahkan ya nanti dipikirkan, dipertimbangkan, dibaca-baca lagi gitu. Kalau sudah sesuai, sudah oke, sepakat, ditandatangani. Hal lain yang diperlukan nih, dosen boleh minum di kelas tapi dilarang makan. Ya kayak gini aja boleh minum tapi kan tidak sempat minum, apalagi makan ya. Mahasiswa juga gitu, boleh minum, dilarang makan. Masuk dosennya sedang menjelaskan, ditinggal makan rujak itu, enak banget, bagi-bagi dong ya. Mantap. Komitmennya beretika ya, kalau mau minum, ya minta maaf, baik dosen maupun mahasiswanya, minta maaf, minta izin, dan itu karena alasan darurat, misalnya karena batuk, ya atau karena tenggorokannya kering gitu kan, disampaikan maaf ya saya minum dulu karena haus gitu. Atau kalau kita mau minum, maaf Bu saya minum dulu ya Bu, ini es cendol Bu, enak Bu, cendol dawet gitu. Dosen mempublish materi dan tugas untuk memudahkan pembelajaran dan akreditasi tanpa perlu izin pada mahasiswa. Karena kan materi itu kan kepemilikan dosen ya. Materi itu punyanya dosen. Jadi dosen berhak untuk mempublish, misalnya saya publish di YouTube saya lah ya, masa di YouTube kalian. Di YouTube saya gitu. Itu kenapa? Bukan karena dalam rangka menaikkan ini view juga, tetapi karena biar teman-teman bisa mengakses materi dengan mudah. Nggak usah mendownload file videonya, tapi tinggal melihat saja. Terus itu juga untuk akreditasi ya. Jadi nanti bisa, kalau akreditasi butuh data, bisa diakses dengan mudah. Tapi kalau mahasiswa mempublish materi dan tugas itu harus seizin dosen. Iya dong. Dan kemungkinan juga tidak diizinkan. Tugas mahasiswa sudah diberikan ke dosen, sudah jadi hak miliknya dosen. Bu saya itu tugasnya, itu videonya bagus kok Bu, saya kelihatan cantik sekali, saya pengen upload di medsos saya, gimana Bu? Ya enggak bisa, enggak boleh. Tapi ya tetap izin dulu ya, pas boleh misalnya. Kenapa kok begitu? Karena bisa jadi
tugas itu mengandung hal-hal yang tidak baik, tidak pas, tidak pada tempatnya untuk dipublish di medsosnya mahasiswa misalnya. Atau kalau misalnya tugas itu berupa artikel terus di screenshot mau dipasang di story gitu juga jangan ya. Siapa tahu itu ternyata ada unsur plagiasinya. Terus yang baca nggak terima. Atau bisa jadi itu menunjukkan kualitas diri mahasiswa. Ya Allah, kayak ini dipublish, tulisan salah kabeh ini dipublish kayak gitu. Itu. Jadi kalau mau mempublish materi perkuliahan dan tugas, izin dulu dengan dosen. Siapapun ya dosennya sebetulnya ya, atau mata kuliah apapun menurut saya kok seperti itu. Karena tidak etis ketika mempublish materi dosen atau tugas Anda sendiri, tugas teman-teman atau deskripsi tugas dari dosen dipublish di media sosial itu menurut saya sih kurang etis gitu. Dan nanti ada komitmennya. Kenapa kok begitu? Ada tugas yang kayak artikel, dokumen gitu ya, itu yang harus dicek dengan plagiasi, yang kalau dipublish itu nanti bisa dianggap sebagai self plagiarism, bisa dikira oleh mesin pemeriksa plagiasinya, misalnya Turnitin ya, sebagai memplagiasi karya dia sendiri. Nah itu akan menaikkan nilai similarity-nya atau kesamaannya. Kalau kesamaannya tinggi itu berarti plagiasi, copy paste ini pasti, entah copy paste dari mana. Tuh. Bu, kuota Ya? saya habis, Bu. Ya, kalau habis 100 MB, Bu. ya kalau habis dan nanti tiba-tiba live, ya saya paham, saya maklum, silahkan. Jangan minta kuota mama ya, jangan mama minta kuota Enggak, ya. Bu, saya kerja, Bu. Saya kerja, Bu. Lanang. Ya, wes. Lanang KTP. Komitmennya materi dan tugas adalah hak milik dosen sebagai pengampu perkuliahan. Nah itu menjadi hak milik dosen karena dosennya pengampu perkuliahan, bukan karena dosennya pengen dengan tugasnya mahasiswa ya. Misalnya tugasnya mahasiswa itu berupa barang, bagus bentuknya, bukan karena dosennya pengen dengan barang itu, tetapi karena semata-mata tugas dosen sebagai pengampu perkuliahan. Posisi peran dosen sebagai dosen pengampu perkuliahan. Yang berikutnya, dosen dilarang mempublish komunikasi dengan mahasiswa tanpa izin yang bersangkutan. Misalnya kita WA-WA-an dan saya pengen screenshot dan nyetatus pasang di status WA atau di story, kalau tidak diizinkan mahasiswa ya tidak boleh. Atau kalau mau seperti itu saya harus minta izin dulu ke mahasiswa yang bersangkutan. Begitu juga mahasiswa ya, dilarang mempublish komunikasi dengan dosen tanpa izin yang bersangkutan. Sebetulnya bukan hanya dengan dosen ya, dengan siapapun. Karena apa? Itu menghargai privasi dan itu bagian dari undang-undang ITE. Karena kenapa ini perlu saya tekankan ya teman-teman? Saya banyak sekali kontak mahasiswa juga saya simpan ya, banyak yang saya simpan. Itu ada mahasiswa yang sering sekali screenshot chat dosen yang ada di WhatsApp grup atau di Japri atau di mana gitu, kemudian di story, di status, kemudian di caption gitu. Itu udah etis banget loh itu. Kalau itu adalah WhatsApp grup, ya silakan kalau mau sholat, sebentar lagi saya juga mau sholat ini, sebentar lagi saya akhiri. Kalau di WhatsApp grup, maknanya kan hanya anggota grup itu saja yang tahu tentang komunikasi itu, tentang informasi itu. Apalagi kalau Japri, kalau direct message, kalau jaringan pribadi, kan hanya 2 pribadi itu yang tahu. Kok kemudian itu kan berarti areanya area pribadi.
informasi pribadi. Kalau informasi itu diumbar, dipublish, nah itu sudah kelihatan itu akhlaknya nggak bener itu. Dan di Undang-Undang ITE diatur itu, nanti coba dicek di pasal 26 kalau saya nggak salah, atau 27, 26 deh kayaknya. Yang sifatnya pribadi itu nggak boleh dipublish. Kalau dipublish dan salah satu pihak itu merasa dirugikan, itu bisa diadukan melanggar pasal tersebut. Dan kalau melanggar undang-undang, konsekuensinya ada sanksinya, ada hukumannya. Apakah itu penjara atau sanksi yang lain. Tapi yang jelas ribet banget itu kalau udah melanggar undang-undang itu. Kalaulah nggak dihukum, itu ribet sekali kalau ada yang mengadukan. Jadi jangan sekali-kali mempublish komunikasi japri, jaringan pribadi atau di grup ya, atau apapun itulah ya, tanpa izin yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Tuh, kayak kemarin itu ada kelas yang komplain ya, itu saya juga minta izin. Ini saya izin, saya screenshot, saya kirimkan ke pimpinan, boleh Bu, malah tolong disampaikan. Nah kayak gitu kan enak ya. Tinggal dikit ya. Berikutnya, melaporkan keluhan dan pelanggaran ke fakultas disertai bukti. Dosen misalnya melihat kok ada mahasiswa mengganggu ketertiban kelas misalnya ya, itu menjadikan satu keluhan, itu boleh dilaporkan ke fakultas disertai dengan bukti. Dan sebaliknya, mahasiswa juga kalau ada keluhan dalam perkuliahan, keluhan dengan dosennya, keluhan dengan sesama mahasiswanya, atau melihat ada pelanggaran, boleh sampaikan ke fakultas, tapi harus ada buktinya. Ya. Nah, komitmennya adalah tabayun dulu sebelumnya, sebelum melaporkan, tabayun. Bener enggak sih yang seperti ini? Atau saya mau melaporkan nih, gimana? Bisa jadi nanti setelah tabayun, kok ada permintaan maaf, kan enggak perlu panjang urusannya ke fakultas. Gitu. Tidak fitnah, tidak suuzon, dan tidak gibah. Jangan kemudian ngomongin dosennya di grup lain yang nggak ada dosennya gitu. Wah, Bu Primi, kebanyakan tugas, aku sampai stres kayak gitu. Gibah itu namanya. Mending ngomong langsung sama Bu Primi di Japri. Bu, saya mau menyampaikan keluhan. Tugasnya kebanyakan. Nanti saya akan jawab. Kan sudah kontrak kuliahnya, sudah disepakati RPS-nya. Kenapa dari awal protes kan gitu. Yang berikutnya, dosen menindaklanjuti keluhan dan peringatan. Mahasiswa juga gitu, kalau ada keluhan yang mahasiswa ketahui, entah dari dosen atau dengan temannya, atau ada laporan dari atau peringatan dari fakultas, maka ditindaklanjuti, disuruh ngapain. Tuh. Wah, banyak yang sudah left. Itu ya. Komitmennya adalah qanaah ya. Kalau diingatkan itu sportif, positif, bersikap positif aja. Anggap itu sebagai peringatan dari Allah melalui manusia. Jadi sering kayak gini kan, misalnya mahasiswa menyampaikan keluhan tentang perkuliahan lewat WhatsApp. Kita sebagai dosen sportif, kita qanaah, oke, kalau itu keluhannya, pengennya gimana dengan video conference, oke, gitu. Jadi tidak kemudian, kalian sih, gara-gara kalian sih, terus saya harus ini, terus marah-marah terus, enggak. Dan sebaliknya, mahasiswa kalau dosen juga ada keluhan ke mahasiswa, ini mahasiswanya nggak perhatikan. Kemudian disampaikan ke fakultas, fakultas memberikan peringatan, teguran berupa teguran lisan, tulisan. Mahasiswa juga harus sadar diri gitu ya, harus qanaah, harus husnuzon. Yang berikutnya, dosen memberi dan menerima saran dan kritik. Silahkan sampaikan saran dan kritiknya. Bu Primi ngajarnya kelamaan gitu.
Ya 2 SKS 100 menit ya lama. Lebih lama lagi kalau 3 SKS. Masalahnya tidak ada mata kuliah 1 SKS, ya kan? Ini sudah yang paling cepat ini. Mahasiswa juga boleh memberikan dan menerima saran dan kritik. Ya. Komitmennya ini, boleh dosen dan mahasiswa saling memberi saran dan kritik, tetapi bagaimanapun jaga adab. Karena adab itu di atas ilmu. Pasti malah dosen itu senang ada mahasiswa yang lebih cerdas daripada dosennya. Tapi kalau kemudian saking cerdasnya dia jadi sombong, takabur, sok lah ya gitu ya. Nah itu ilmunya tidak berkah nanti, yakin deh. Dosen tidak perlu mendoakan ilmunya tidak berkah, tapi itu tuh kayak nature law ya, kayak hukum alam gitu. Nanti akan seperti itu gitu. Nah yang terakhir, saya tidak akan mungkin merokok. Yakin ya, tidak akan merokok, insya Allah. Maka mahasiswa juga jangan merokok ketika perkuliahan. Bukan karena dosennya tidak merokok, terus mahasiswanya juga jangan merokok, tetapi lebih kepada perkuliahan itu kan mimbar akademik. Mimbar akademik, ya jangan merokok di mimbar akademik. Gitu. Oke. Itu saja kontrak perkuliahan yang saya sampaikan. Silakan dibaca-baca lagi, diolah lagi mana yang perlu, mana yang lu tidak setuju atau gimana. Kalau sudah fix, tolong perwakilannya tanda tangan di dokumen tersebut, ya. Kalau tidak bisa membubuhkan atau menempelkan tanda tangan di dokumen kontrak perkuliahan yang bisa di-download di Vkelas. Silakan dikirim tanda tangannya ke saya, nanti akan saya olah. Tanda tangan di kertas putih, difoto, terus kirimkan ke saya, nanti saya tempelkan di situ. Yang penting harus ada kesepakatannya. Jangan sampai nanti ada keluhan. Ya berarti karena berarti nggak konsisten ya dengan kesepakatan. Itu ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan disampaikan di sini, atau nanti sambil disusulkan pertanyaannya boleh disampaikan dengan media komunikasi apapun, gitu ya. Kira cukup ya, saya juga belum sholat, ini setelah maghrib. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada kesalahan, kekurangan saya minta maaf. Kalau ada yang benar dan yang berlebih itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.